bagaimana dan mengapa suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Ciri-ciri teks eksplanasi apa saja ya? Yang pertama yaitu teks eksplanasi bersifat faktual yang berlandaskan pada fakta dan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya opini atau pendapat secara subjektif. Yang kedua bersifat keilmuan yang didukung oleh informasi yang bersumber dari penelitian atau sumber yang akurat. Yang ketiga informatif, memberikan informasi yang dapat memperluas pengetahuan pembaca atau juga pendengar. Yang keempat, membahas hal yang bersifat umum atau menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Yang pertama ada identifikasi fenomena, yaitu berisi pendahuluan untuk memperkenalkan topik yang akan dijelaskan dan menyajikan gambaran umum tentang fenomena atau kejadian yang akan dijelaskan. Yang kedua yaitu proses kejadian, menjelaskan langkah-langkah atau proses yang terjadi dalam fenomena tersebut secara urut. Yang ketiga yaitu ulasan atau interpretasi, yaitu menganalisis dampak atau implikasi dari fenomena yang dijelaskan, juga merangkum informasi dan memberikan kesimpulan terhadap fenomena yang telah dijelaskan. Nyontek di kalangan pelajar Indonesia telah menjadi fenomena sosial yang meresap dalam budaya pendidikan. Fenomena ini melibatkan praktik curang dalam mengerjakan tugas dan ujian di mana pelajar menggunakan berbagai cara, mulai dari melihat jawaban teman hingga melakukan copy paste dari sumber-sumber eksternal. Kebiasaan mencontek tampaknya menjadi hal yang lumrah dengan cara yang semakin beragam dan canggih seiring dengan perkembangan teknologi. Hal ini menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap nilai-nilai kejujuran yang seharusnya sudah diterapkan kepada anak sejak. Fenomena ini tidak muncul begitu saja. Beberapa faktor mempengaruhi dan memicu penyebaran. Pertama, banyak pelajar merasa kurang percaya diri ketika menghadapi tugas atau ujian, sehingga mencari cara cepat untuk mendapatkan nilai bagus tanpa usaha maksimal. Kemudian, banyak yang malas belajar dan membaca, terutama dengan teknologi dan internet yang kian mudah diakses. Selain itu, tuntutan guru atau kurikulum yang terlalu ketat dapat menciptakan tekanan tinggi pada pelajar, membuat mereka merasa terpaksa untuk mencontek dan memenuhi standar yang ditetapkan. Hilangnya nilai-nilai kejujuran dalam proses belajar mengajar juga berkontribusi pada penyebaran fenomena ini. Akhirnya, adanya ketakutan terhadap hukuman, baik dari guru maupun orang tua, menjadi pendorong lain bagi pelajar untuk mencontek. Fenomena menyontek ini membawa dampak negatif yang signifikan. Selain menunjukkan kurangnya integritas akademik, praktik ini menciptakan generasi pelajar yang kurang percaya diri, tidak mampu mengembangkan kemampuan belajar mandiri, dan memiliki kecenderungan untuk menghalalkan segala cara demi kesuksesan sementara. Perubahan perlu dimulai dari kesadaran diri pelajar, pendidikan yang mendorong pengembangan kepercayaan diri, mengurangi tekanan berlebihan, dan menekankan nilai-nilai kejujuran dapat menjadi kunci dalam mengatasi fenomena sosial ini. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mendukung pertumbuhan karakter yang kuat pada generasi pelajar Indonesia.